ketahui bahwa landscape daerah aliran sungai di Benang Ria ini merupakan sebuah area yang cukup besar yang berbatasan langsung dengan 5 kabupaten kota bahkan lebih. Di dalam landscape ini ada banyak potensi, baik potensi keanekaragaman hayati, di sisi lain juga ada potensi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah sumber air. Dilihat dari potensi das pesangan, di mana ketersediaan airnya cukup melimpah, itu punya potensi untuk mengembangkan energi terbarukan dengan memanfaatkan air yang ada di landscape das pesangan. Dan ini juga secara strategis akan cukup cukup komprehensif dimasukkan ke dalam skema imbal balik jasa lingkungan. Nah, dalam rangka itulah kemudian WWF Indonesia bersama dengan Forum Das Pesangan mengembangkan sebuah inisiatif dari sekian banyak inisiatif yang ada di sana, yaitu dengan mengembangkan mikrohidro di sebuah kawasan yang ada di landscape Das Pesangan, tepatnya di Desa Pondok Ulum, Kabupaten Benang Ria, sebagai salah satu model. Proyek pengembangan mikrohidro yang dilaksanakan di Desa Pondok Ulum, Kabupaten Benang Ria adalah proyek kerjasama antara WWF Indonesia dengan Forum Das Pesangan dengan dukungan pendanaan dari USAID IC. Nah, proyek ini diinisiasi selama 1 tahun dengan target bagaimana kemudian diharapkan dari proyek ini ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 11,5 MW berfungsi dan beroperasional di wilayah tersebut dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada di landscape Das Pesangan sebagai bagian dari strategi pengembangan energi terbarukan. Program Indonesia Clean Energy Development atau program pengembangan energi bersih Indonesia itu adalah sebetulnya salah satu program di bawah Environment Unit USAID Indonesia Office. Jadi program kami bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia mengurangi emisi karbon dan memberikan lebih banyak akses ke energi bersih, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan listrik atau energi. Nah, untuk melakukan ini ada beberapa pendekatan sebetulnya. Salah satunya adalah dengan program dana hibah. Nah, program dana hibah kami berikan untuk berbagai inisiatif untuk kegiatan energi bersih. Kalau kita bicara energi bersih, ada 2 hal, Mbak. Ada renewable energy dari sisi supply energinya, dan ada energi efisiensi dari sisi demand atau pengguna energinya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan yang pertama untuk program grant, kita ingin mengembangkan dari sisi supply-nya dulu, jadi dari sisi renewable energy. Dalam rangka mewujudkan target tadi, ada banyak rangkaian kegiatan yang sebetulnya dilakukan oleh WWF Indonesia bekerjasama dengan Forum Das Pesangan, termasuk juga dengan pemerintah Kabupaten Benang Ria. Dimulai dari kita melakukan semacam feasibility studies untuk melihat kelayakan dari wilayah tersebut untuk pengembangan mikrohidro. Kemudian juga kita melakukan semacam sosialisasi dalam rangka pengembangan mikrohidro baik kepada pemerintah, baik kepada masyarakat maupun juga kepada stakeholder yang lain. Kemudian kita juga melakukan kajian terhadap kawasan tersebut dari aspek biodiversity, sosial ekonomi yang nantinya itu akan cukup membantu dalam proses implementasi dari proyek mikrohidro ini sendiri.
Nah, dalam konteks mikrohidro yang ada di wilayah ini, kita memang memfokuskan pada pengembangan ekonominya dan untuk kebutuhan sarana publik yang ada di wilayah tersebut. Karena keterbatasan energi yang tersedia, tentunya kita tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Tetapi dari sisi dua hal tadi, kita meyakini itu akan memberikan impact yang positif dari sisi ekonominya maupun juga dari sisi mendukung kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pengembangan mikrohidro itu. Kita berharap dengan pendekatan bioregion itu, atau kemudian kita selalu juga menyebut pendekatan landscape area, itu akan lebih memudahkan upaya perlindungan terhadap daerah aliran sungai das Pesangan, ya, dan itu juga akan membantu dari sisi perencanaan pembangunan secara integratif yang dilakukan oleh pemerintah Aceh maupun juga pemerintah kabupaten kota. Nah, dalam konteks itulah kenapa kemudian kita mendorong bagaimana kemudian pemerintah daerah di kawasan itu beserta dengan pemerintah Aceh untuk kita ajak bersama melakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip pengelolaan bioregion itu yang dikedepankan, bukan pendekatan administratif yang dilakukan. Kita memang salah satu misi kita dari 7 misi, salah satu adalah pemanfaatan energi yang ada di Kabupaten Banda Meriah ini. Tentu yang pertama adalah dari sumber air, ya, banyak sekali di sini, banyak sekali ada di Sungai Pesangan, itu besar-besar. Pesangan 4 dan 5 itu di Banda Meriah. Kemudian Kerung Jambu Air yang mengalir ke Samar Kilang juga, itu akan sangat besar potensi yang ada. Sehingga kalau menurut saya energi di Sumatera ini kalau dikumpulkan di Banda Meriah ini mungkin katakanlah ya yang punya potensi yang besar. Ada juga geotermal di kita di sini. Yeah. Jadi energi terbarukan ini memang benar-benar di Banda Meriah ini kalau bisa kita manfaatkan, walaupun ini skalanya kecil, ya, tapi ini adalah kita mulai. Yang penting kita sudah mulai. Pesan tentu masyarakat ya harus menjaga lingkungan, ya, karena air ini kan harus tetap dia sustainable, ya, artinya dia tetap stabil. Tapi kalau hutannya misalnya kita tebang atau catchment area ini terganggu, tentu ini tidak bisa stabil, sehingga sumber air ini lama-lama ya kalau tidak hujan ya tentu akan kita kekurangan air. Sementara kita menginginkan kondisi air ini stabil. Ketika kondisi air stabil, tentu ya hutan-hutan ini harus kita jaga supaya dia tetap juga bisa diserap sama lingkungan ini atau hutan-hutan ini. Ketika musim kemarau ini air masih tetap ada. Nah, itu harapan kita supaya kita kelola lah semua ini. Tapi dengan adanya ini paling tidak ini kan ada salah satu alternatif ya, untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan daripada masyarakat.